Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita lihat Keluaran pasal 12. Kau menderita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya saudara, bayangkan orang Israel itu mulai dapat instruksi dari Tuhan. Bulan apa yang pertama? Kalau kita Januari. Kalau mereka ini bulan-bulan pertama ini hari raya. Hujan awal itu adalah dimulai Paskah, saudara. Ini dimulainya ketentuan yang Tuhan buat orang Israel. Ya. Next terus. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Jadi saudara, tanggal 10 bulan ini maksudnya itu sekitar bulan Maret, saudara. Kita ada di bulan Maret juga. Paskah itu di bulan Nisan tanggal 10. Bukan tanggal 10, tanggal 14. Ya, tapi tanggal 10 bulan Nisan, bulan ini disuruh ambil masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap apa? Rumah tangga. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak kasih anak domba hanya untuk masing-masing individu. Ternyata Tuhan itu peduli dengan rumah tangga. Anak domba, jadi saya mau bilang ini, saudara, dari awal ini kita akan lihat ya, anak domba itu bicara tentang siapa, saudara? Anak domba itu bicara tentang siapa? Yesus, ya. Jadi saudara, saya ingin langsung bukakan saja supaya nanti kita baca ayat per ayat, saudara akan langsung dapatkan tentang Kristus di dalamnya, saudara. Jadi anak domba itu bicara tentang Kristus, saudara. Jadi itu cuma tipologi, gambaran dari apa yang digenapi oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu peduli ya untuk rumah tangga saudara. Ya, bukan hanya saudara pribadi lepas pribadi, tapi rumah tangga saudara. Nah, next ayat berikutnya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, saudara, ini menarik, saudara. Dikatakan jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maksudnya apa? Terlalu banyak, satu ekor anak domba. Saya pikir-pikir kalau di Kupang mungkin tidak cukup itu. Kalau di Kupang satu ekor tidak cukup, mungkin mesti 2 ekor. Tapi tidak ya, saudara. Kenapa firman Tuhan katakan jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba? Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Tuhan mau bilang ini, Kristus itu selalu jauh lebih besar daripada segala kebutuhan saudara. Ya, Kristus, anak domba itu Kristus, saudara. Kristus itu selalu jauh lebih besar daripada setiap pergumulan hidup saudara. Amin. Anak domba itu tidak pernah lebih kecil, saudara. Justru rumah tangganya kalau kebanyakan tidak habis karena tidak boleh dibuang, saudara. Ya, dari sini saya dapatkan bahwa Kristus itu lebih besar daripada setiap persoalan saudara. Kristus lebih besar daripada setiap pergumulan hidup saudara. Amin, saudara. Sehingga itu jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami tantangan apapun juga, jangan pernah putus asa. Karena apa? Engkau punya Kristus yang jauh lebih besar daripada setiap pergumulan hidup saudara. Amin. Nah, berikutnya, saudara. Maka ia bersama-sama dengan tetangganya, ajak tetangga yang terdekat ke rumahnya, haruslah ambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayo, perkiraan tiap-tiap orang. Wah, ini kalau yang badannya gemuk makannya pasti lebih banyak nih. Baginya lebih besar, yang kurus-kurus mungkin sedikit. Tapi ada juga yang kurus-kurus makannya banyak, saudara. Ya, tidak, saudara, ya. Next, anak dombamu itu apa? Harus jantan. Kemudian apa? Tidak bercela. Berumur setahun. Nah, ini semua ada artinya, saudara. Jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Maksudnya apa, saudara? Jantan. Ya, ini semua lambang tentang Kristus, saudara. Ya, tidak bercela. Saudara tahu, anak domba yang dipakai untuk persembahan Paskah itu tidak boleh ada cacatnya. Makanya orang Israel, ketika mereka udah punya bait Allah, mereka harus mempersiapkan domba-domba yang tanpa cacat, tanpa celah untuk dipersembahkan di bait Allah.
Makanya setiap kali kalau Natal saya share tentang namanya Migdal Eder. Itu sebuah tempat dekat dengan Yerusalem di Bethlehem, itu tempat peternakan domba-domba yang tanpa cacat, tanpa celah. Sejak lahir mereka udah dipersiapkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, Yesus lahir di situ. Yesus lahir di tempat di mana domba-domba tak bercacat celah dipersiapkan. Itu gambaran bahwa Tuhan itu sangat serius untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah main-main, saudara. Ya, nah, saudara tahu, hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Ya, firman Tuhan katakan di dalam dia tidak ada dosa. Dia dikandung bukan oleh benih laki-laki. Dia tidak mengenal dosa. Dia juga tidak melakukan dosa. Sempurna, saudara. Makanya dialah yang bisa menebus dosa manusia. Dialah anak domba Allah yang tanpa cacat, tanpa dosa itu, saudara. Rasul Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Rasul Paulus juga berkata, lihatlah Kristus adalah domba Paskah kita. Ya, dia yang tak bercacat, dia yang tak bercelah. Dia yang bisa menebus dosa semua umat manusia. Next, terus. Nah, berumur setahun. Kenapa setahun, saudara? Setahun itu pas domba itu pas lucu-lucunya. Jadi tidak dipilih yang terlalu muda. Terlalu muda dia masih belum bisa apa-apa. Pas 1 tahun itu pas masa lucu-lucunya. Kenapa tidak terlalu tua? Ya, tua udah tidak lucu lagi, saudara. Kalau masih setahun itu masih lucu-lucunya. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena ini juga memberikan sebuah ikatan emosional dengan keluarga yang memelihara domba itu. Dan itu kenapa mesti sampai 5 hari? 5 hari ini artinya gini, saudara. Ada waktu keluarga yang memelihara domba itu berinteraksi dengan domba itu. Kasih makan, mungkin anak-anaknya bermain dengan domba itu, anak-anaknya jadi sayang sama domba itu, mereka jadi perhatian dengan domba itu. Saudara, ada sebuah ikatan emosional yang terbentuk, saudara. Sehingga waktu domba itu dikorbankan, ada rasa sedih yang mendalam, saudara. Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu gini, saudara. Waktu Bapak mengorbankan Yesus, itu bukan Bapak tanpa beban, saudara. Bapak itu sangat sedih. Waktu dia melihat anaknya yang tunggal di atas kayu salib, menanggung setiap kutuk, setiap dosa, setiap pelanggaran kita. Dia sangat sedih, saudara. Tapi dia lakukan itu apa? Karena dia mencintai saudara dan saya. Amin, saudara. Dan juga kalau saudara perhatikan, dia dikurung berapa lama, saudara? Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi saudara hitung. Dari tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Ya. 10, 11, 12, 13, 14. Berapa hari? 5 hari. Yesus sebelum dia naik di atas kayu salib, sebelum dia diserahkan, saudara, dia 5 hari dia ada di Yerusalem. Untuk apa, saudara? Dia diperiksa. Sama seperti domba itu diperiksa. Yesus, anak domba Allah itu juga diperiksa oleh siapa? Oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat. Yesus dicari salahnya. Kalau saya perhatikan selama beberapa hari sebelum dia diserahkan, Yesus itu selalu berdebat dengan ahli Taurat. Ahli Taurat datang cari dia punya salah, cari dia punya celah, cari dia punya dosa. Saudara, ini satu gambaran yang indah. 5 hari Yesus dicari kesalahannya. Sama seperti domba itu. Dalam keluarga selama 5 hari. Ya. Dan tidak ada satupun dosa yang bisa ditemukan dalam diri Yesus. Next, terus. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ini juga tepat seperti waktu Yesus mati. Yesus mati jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore waktu senja. Ya. Saudara lihat ini gambaran yang indah, dia menggenapi semua, saudara. Ayat berikutnya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas. Jadi tiang ada kusen pintu itu, sisi kiri, sisi kanan ditaruh darah, atas ditaruh darah. Jadi kalau ditutup pintunya itu akan membentuk seperti salib, saudara.
darah itu ketika dia mengalir, dia akan membentuk salib, saudara. Saya lihat ini gambaran tentang karya Kristus, saudara. Ya. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Next, ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, serta beserta sayur pahit. Saudara, ada gereja yang masih melakukan ritual ini. Kalau menjelang Paskah, makan daging panggang, makan roti tidak beragi. Serta roti tidak beragi itu apa? Itu roti yang tidak ada raginya. Ya dari namanya kita udah tahu, saudara. Ragi itu tuh kan untuk mengembangkan ya. Saya bukan ahli bikin kue, saudara. Tapi setahu saya ragi itu untuk mengembangkan roti. Sebenarnya ini gambaran dari siapa? Roti tidak beragi itu gambaran dari Yesus yang tidak beragi. Yesus, ragi itu gambaran daripada dosa, saudara. Ya, ragi itu gambaran daripada dosa. Makan roti yang tidak beragi. Nah, tapi juga artinya gini, saudara. Ya, ragi ini berbicara tentang setelah kita diselamatkan, kita harus membuang setiap ragi-ragi yang ada dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi apa? Adonan yang baru. Sebab kamu memang apa? Tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah apa? Telah disembelih, yaitu Kristus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini, saudara. Saudara lihat urutannya, saudara. Kenapa urutannya harus makan dagingnya dulu yang dibakar? Karena daging domba yang dibakar itu melambangkan karya Kristus. Ya, setelah karya Kristus itu menebus hidup saudara dan saya, saudara itu adalah orang benarnya. Hidup saudara sebenarnya tidak ada lagi ragi, saudara. Saudara dijadikan benar. Ya, saudara bukan lagi orang berdosa. Status saudara itu sudah berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu bukan karena apa yang saudara dan saya kerjakan, tapi oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena dosa saudara dan saya. Supaya setiap kita yang percaya, kita dibenarkan oleh karena apa yang dia kerjakan. Nah, setelah kita dibenarkan, saudara bukan orang berdosa. Tapi saudara harus memakai gaya hidup orang benar. Amin. Gaya hidup orang benar apa? Waktu kita sudah lahir baru, masih ada sifat-sifat dosa itu masih ada. Itu namanya daging, saudara. Nah, tapi Tuhan bilang jangan hidup menurut daging, saudara. Itu yang dikatakan buanglah ragi yang lama. Karena kamu bukan lagi adonan yang lama. Kamu bukan lagi manusia lama. Kamu adalah terang. Minggu lalu kita bahas tentang terang. Identitas kamu udah berubah, kata Tuhan. Kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu adalah orang benar. Sehingga itu buanglah setiap ragi-ragi yang lama. Hiduplah dengan siapa saudara dalam Kristus hari ini. Itu sebuah nasihat, saudara. Amin, saudara. Next, kita kembali ke Keluaran. Selain ragi apa? Sayur pahit. Ya, ayat 7 tadi. Ayat 7 mana tadi? Nah, ini sudah ayat 8 ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Setelah makan dagingnya, makan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Sayur pahit ini apa, saudara? Saudara suka makan sayur pahit? Katanya untuk menangkal corona makan sayur pahit. Ya kalau kita makan sayur pahit untuk menangkal corona tidak apa-apa, saudara. Tapi hari ini, saudara, kita tidak lagi memperingati Paskah dengan makan daging, habis itu makan roti tidak beragi, sayur pahit, tidak, saudara. Karena apa? Sayur pahit itu sebenarnya melambangkan betapa pahitnya hidup dalam dosa. Ya, sayur pahit itu melambangkan betapa dosa itu sangat pahit, saudara. Tapi kita tidak lagi lakukan ritual itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah gantikan ritual itu waktu dia ada di perjamuan malam terakhir.
Saudara perhatikan, Yesus itu adalah orang Yahudi asli. Dia adalah rabi, dia guru Yahudi. Dia merayakan Paskah setiap tahunnya, saudara. Dan dia ikuti tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi selalu apa? Selalu kalau orang mau merayakan Paskah, selalu ada anggur, ya. Anggur itu minuman wajib, saudara, buat orang Israel. Bahkan itu lebih penting dari air mungkin bagi mereka. Karena mereka makan Paskah itu harus ada anggur. Kemudian harus ada sayur pahit, ada daging. Dan kemudian keluarga kumpul, mereka cerita tentang Tuhan, cerita tentang bagaimana pahitnya hidup dalam dosa di meja makan itu, saudara. Tapi 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus ada di meja makan perjamuan malam terakhir, ada sebuah perubahan yang Yesus lakukan. Dia ubah, tidak lagi makan yang tadi itu, tapi dia ganti dengan tubuh dan darahnya, roti dan anggur. Dan ada suatu pergantian di situ. Dan ini yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu. Ketika kita datang bersama-sama berkumpul, saudara. Untuk apa? Memperingati akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Sehingga kita tidak lagi lakukan makan sayur pahit. Ya, kalau makan sayur pahit, makan saja, saudara. Tapi bukan sebagai sebuah ritual untuk memperingati Paskah. Next. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang dalam api. Ini gambaran tentang siapa? Api itu lambang dari penghukuman, saudara. Api itu lambang dari penghakiman. Makanya waktu Yesus di atas kayu salib, dia berkata, aku haus. Kenapa dia berkata aku haus? Memang dia secara fisik dia juga haus, tapi dia melambangkan, dia menerima api penghukuman dari Allah, dia terima dalam dirinya. Api itu melambangkan penghukuman. Saya lihat waktu Elia bertarung dengan Nabi Baal. Elia buat mesbah, dari pinggirnya semua air. Dia taruh daging-daging persembahan. Dia berdoa minta api turun dari langit. Apa yang terjadi, saudara? Api Tuhan turun dari langit dan membakar habis semua daging sampai batu-batunya. Ini lambang dari apa? Dari penghukuman. Dagingnya itu tidak boleh direbus. Tidak boleh makan kuah-kuah. Harus dibakar. Itu melambangkan tubuh Yesus yang dibakar di atas kayu salib. Next, terus. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Nah, ini gambar dari apa, saudara? Yesus waktu di atas kayu salib tidak boleh kakinya dikasih patah. Yesus tidak dibunuh dengan dipotong. Yesus dibunuh dengan digantung di atas kayu salib, tubuhnya lengkap, saudara. Makanya waktu jam 3 sore, waktu hampir Sabat, saudara, pengawal-pengawal disuruh pastikan semua tawanan sudah mati, yang belum mati dipatah-patahkan kakinya, penjahat samping kiri kanan itu, tapi Yesus, dia udah mati jam 3. Sehingga apa? Tubuhnya tetap utuh, saudara. Ya. Next, terus. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi haruslah kamu bakar habis dengan api. Next. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah apa? Paskah bagi Tuhan. Sebenarnya kita suka makan buru-buru. Kalau kita makan sukanya apa? Buru-buru kok santai-santai. Suka makan menikmati santai-santai atau buru-buru? Ini agak aneh, saudara. Ini orang Israel disuruh makan buru-buru. Pakai pinggang berikat. Ini artinya dalam keadaan siap jalan ini. Saya tahu mereka disuruh pakai sepatu memang. Ini artinya gambaran dari tongkat di tangan ini sudah siap jalan. Makan sambil keadaan siap mau jalan. Sebenarnya Tuhan kasih sebuah pesan begini, saudara. Mereka tuh harus punya sebuah kerinduan untuk cepat-cepat keluar dari situ. Sehingga makan pun harus buru-buru. Dikejar-kejar, maksudnya apa, saudara, buru-buru itu? Artinya mereka udah tidak tahan lagi untuk lihat ada pengharapan di depan. Mereka dibebaskan dari perbudakan itu, saudara. Saudara tahu, sama waktu saya renungkan ini, sama seperti saudara makan firman. Domba itu juga adalah pribadi Kristus yang adalah firman. Kalau saudara makan firman, apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara? Atau saudara bilang, biasa-biasa saja.
saya tidak punya pengharapan apa-apa. Sudahlah, hidup saya memang begini-begini saja. Tidak ada pengharapan. Atau waktu saudara makan itu saudara, dengan sebuah pengharapan, aku akan mengalami sesuatu. Aku akan mengalami Tuhan. Aku akan mengalami penuaian di depanku. Aku akan mengalami kemuliaan Tuhan yang ada di depanku. Amin saudara. Setiap kali saudara datang makan firman, firman itu adalah anak domba itu. Firman itu adalah pribadi Kristus sendiri. Nantikan sesuatu. Harapkan sesuatu. Amin saudara. Seperti engkau sedang bersiap-siap. Engkau mau menerima sesuatu. Amin. Amin saudara. Ini suatu gambaran yang indah saudara. Next terus. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak kasih tahu malam ini jam berapa. Orang Israel itu disuruh tunggu saudara. Malam ini sama dengan kedatangan Tuhan saudara. Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan dia akan datang dengan pasti. Supaya apa? Supaya hati kita tetap terarah pada dia. Amin saudara, kalau sudah dikasih tahu Tuhan akan datang jam sekian, hari dan tanggalnya tepat, hati-hati saudara, itu sesat saudara. Jangan percaya itu. Karena kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tapi tanda-tandanya dia kasih tahu. Ya. Tuhan bilang, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Tadi saya bilang bahwa apa? Semua tulah. Sebenarnya itu untuk menunjukkan pada Mesir bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada Tuhan. Tuhan ingin mempermalukan semua Allah-Allah yang ada di Mesir, saudara. Setelah Tuhan mau bilang ini, sebagai kita manusia ini kita tidak bisa andalkan yang lain. Kita hanya bisa andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhanlah yang akan membuat perbedaan. Amin, saudara. Tuhan yang akan membuat perbedaan, saudara. Nah, perbedaannya apa? Next terus. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Nah, Paskah itu munculnya dari kata ini, saudara, lewat. Paskah itu Passover, dilewati. Apa yang dilewati? Yang dilewati adalah rumah yang ada tanda darah. Setiap rumah yang ada tanda darah, di situ malaikat maut tidak masuk di dalamnya. Ya. Setiap rumah, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum apa? Tanah Mesir. Saya mau tanya sama saudara. Ya, kalau ada orang Mesir yang dia praktekkan, dia ambil domba darahnya itu, dia labur di rumahnya. Kira-kira dia selamat tidak? Dia selamat tidak, saudara? Kalau ada orang Mesir, dia dengar apa yang Musa omong. Dia potong domba, dia ambil darahnya, dia taruh di pintu gerbang rumahnya. Dia selamat tidak? Kalau ada orang Israel, dia acu tak acu dengan apa yang Musa bilang, Musa omong kosong saja. Saya tidak percaya. Dia orang Israel nih. Dia tidak lakukan itu. Kira-kira dia selamat tidak? Orang Israel? Tidak. Sekalipun dia orang Israel, tapi kalau dia tidak aplikasikan darah itu di dalam rumahnya, dia tidak selamat. Ini artinya apa, saudara? Tuhan mau bilang, bukan soal siapa kamunya, tapi apakah engkau mau menerima karyaku dalam hidupmu. Yang menjamin kita, itu bukan siapa kita, bukan status sosial kita, bukan apa yang bisa kita lakukan. Yang menjamin hidup kita dan keselamatan kita adalah darah Yesus. Dan itu tidak bisa kita lakukan, caranya cuma satu, saudara. Engkau harus ambil keputusan, menerima dia. Waktu engkau menerima dia, engkau juga menerima karyanya. Engkau menerima anugerahnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan yang lain, saudara. Waktu engkau menerima dia, itu seperti engkau mengaplikasikan darah Yesus atas rumah saudara.
Amin. Saya mau berdoa nanti di akhir buat saudara yang mau terima Tuhan Yesus. Baik saudara yang baru pertama kali dengar dari tempat ini maupun yang sedang nonton melalui di rumah saudara. Terus, next. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Next. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Ya ini 7 hari tadi saya bilang ya. Jadi setelah mereka makan itu daging panggang, domba, mereka harus makan roti tidak beragi. Ini artinya apa? Setelah mereka dibenarkan, mereka harus buang setiap ragi yang ada. Sifat-sifat manusia lama. Betul ya saudara? Sadari siapa dirimu dalam Kristus, buanglah setiap ragi-ragi yang ada dalam kehidupanmu. Amin saudara? Ya, ini sebuah nasihat ya. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ayat 16, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun hari ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu saja yang boleh disediakan. Hari ini kita tidak lakukan itu lagi saudara. Ini ritual orang Israel, sampai hari ini mereka lakukan ini saudara. Next. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Next, terus. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari ke-21 bulan itu, pada waktu petang. Next. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelilah anak domba Paskah. Terus, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada di sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Mereka disuruh lockdown, saudara. Kunci diri dalam rumah sampai pagi. Ya. Next, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Next, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Next. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan padamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Next. Dan apabila anak-anakmu berkata padamu, apa artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu bersujudlah bangsa itu dan sujud menyembah. Next, terus. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari siapa? Anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya. Sampai kepada anak sulung orang tawanan, orang yang budak, orang yang tidak punya status apa-apa. Yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Next. Nah saudara tahu? Jadi ini itulah, dia tidak pandang siapa orang Mesir. Atau mungkin ada orang Israel yang tidak lakukan itu. Dia tidak pandang ini raja kah, ini presiden kah, ini orang biasa kah. Mungkin hari ini kau berkata, mungkin corona juga itulah. Karena dia tidak punya mata. Presiden kena, bukan presiden Indonesia maksudnya, ada tempat lain. Jadi sepertinya semua orang bisa kena sudah. Tapi saya mau bilang corona bukan tulah. Ya, corona bukan tulah. Nah tapi sebenarnya ini Tuhan mau tunjukkan apa? Siapapun kita, kalau tidak ada darah Yesus dalam hidup kita, kita pasti binasa. Amin saudara. Yang menjadi jaminan dalam hidup kita,
itu bukan siapa saudara. Firaun kah, Perdana Menteri kah, siapapun dia, kalau di rumahnya tidak ada tanda darah, pasti itu akan mengalami kebinasaan. Ya, jadi saya bayangkan gini saudara. Orang-orang Israel pada waktu itu kan mereka tidak tahu. Mereka tunggu waktunya. Kapan ya, jam berapa ya. Jadi waktu mereka dalam rumah saudara, ada yang khawatir. Ada yang stres. Tapi ada yang, sudahlah biasa-biasa saja. Ada yang rileks saja. Ada yang khawatir. Ada yang bingung. Ada yang sampai tidak bisa tidur. Kira-kira saya mau tanya sama saudara. Selama mereka ada dalam rumah itu yang ada tanda darahnya. Mereka ada yang khawatir, ada yang stres, ada yang rileks. Jadi saudara bayangkan kalau saudara ada di situasi itu saudara. Ini nanti malam ada malaikat maut lewat. Kira-kira saudara stres atau tidak saudara? Stres atau tidak? Nanti malam akan ada kematian yang dahsyat. Tapi Tuhan bilang kalau kalian masuk dalam rumah ada tanda darahnya, kalian aman. Tapi, betul tidak ini? Jangan-jangan darahnya kurang. Ini domba kecil darah sedikit ini, kurang. Saudara dalam saudara khawatir. Saya mau tanya sama saudara. Ada orang khawatir, orang stres, orang rileks. Tapi selama mereka ada dalam rumah yang ada tanda darahnya, mereka selamat tidak saudara? Mereka selamat tidak saudara? Mereka selamat saudara. Karena yang menjamin mereka bukan apa yang mereka lakukan, tapi darah Yesus itu yang memeteraikan mereka. Amin saudara. Tapi selama saudara stres, khawatir, saudara akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Ya kan, Tuhan bilang, kenapa kamu mesti khawatir? Kamu aman dalam aku. Kamu aman dalam aku. Kalau kita khawatir, kita tetap selamat, tapi kita kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Kita kehilangan banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Akhirnya saudara stres, saudara pikir persoalan, saudara pikir masalah, akhirnya saudara tidak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Akhirnya banyak hal buruk mungkin terjadi dalam hidup saudara bukan karena Tuhan tidak memberkati saudara. Tapi keselamatan saudara itu dijamin oleh darah Yesus. Amin saudara. Amin. Sehingga apa? Ini jadi pelajaran juga buat kita. Hari-hari ini mungkin kau sedang ada dalam rumah. Engkau mulai khawatir, jangan darahnya tidak cukup ampuh. Jangan Tuhan tidak cukup kuat melindungi aku. Atau jangan Tuhan tidak mau melindungi aku. Saudara, yang menjamin hidup saudara dan saya bukan kekuatan kita, tapi darah Yesus yang menjadi meterai dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau apa? Waktu engkau dalam rumah, itu bicara tentang situasi saudara. Engkau sedang menantikan sesuatu. Tuhan tidak mau engkau khawatir. Tuhan tidak mau engkau stres. Tuhan tidak mau engkau terintimidasi. Tuhan tidak mau engkau bimbang. Tuhan tidak mau engkau mulai ketakutan dalam hidup saudara. Tuhan mau engkau mempercayai, engkau rest di dalam apa yang Dia kerjakan buat hidup saudara. Amin. Next terus. Lalu, tadi sampai ayat berapa tadi? Ini ya. Bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Di Mesir ada sebuah tangisan yang besar, saudara. Ya, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Semua rumah ada kematian, saudara. Next. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel, pergilah. Kali ini Firaun tidak bisa tahan lagi, diusir pergi. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Next. Jadi saudara, itulah yang ke-10 ini membuat Firaun tidak bisa lagi menahan orang Israel. Itulah ke-10 itu kematian anak sulung. Ini bicara tentang karya Kristus. Karya Kristus lebih dari cukup untuk membuat saudara dibebaskan dari kuasa kegelapan, daripada gelap untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Amin saudara.
Karya Kristus ya membuat iblis tidak bisa tahan saudara. Next. Bawalah juga kambing dombamu, nah next, berapa tadi? Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu, tapi pergilah, pergi. Pohonkanlah juga berkat bagiku. Next. Orang Mesir juga mendesak dan keras pada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Ayat 34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya. Sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Next. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Apa itu? Apa yang Musa katakan? Musa suruh mereka minta dari orang Mesir. Minta apa? Minta barang-barang emas dan perak. Itu di ayat pasal 11. Coba kita mundur sedikit pasal 11. Ayat yang kedua. Nah, Tuhan bilang sama Musa gini, baiklah katakan pada bangsa itu supaya setiap laki-laki minta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Sebenarnya kita di tempat ini berani minta tetangga kita barang-barang emas. Ada yang berani pergi tetangga, bagi dong. Cincin kok, gelang kok. Emas asli ya, jangan emas palsu ya. Jangan yang tiruan. Ada yang berani? Wih, ini orang bisa marah nih, ketong ini. Saudara, kalau Tuhan tidak suruh jangan saudara. Ini karena kalau Tuhan suruh, Tuhan terlebih dahulu apa saudara? Terbaca. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki minta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat yang ketiga. Lalu Tuhan membuat apa? Orang Mesir apa? Bermurah hati terhadap bangsa itu. Mereka kasih dengan tidak pikir-pikir lagi, ambil sudah ini, ambil sudah. Saya percaya Tuhan bisa pakai bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk memberkati hidup saudara. Firman Tuhan katakan hati raja-raja ada dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan jamah bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk menjadi berkat saluran untuk hidup saudara dan saya. Ya. Kita kembali ke Keluaran pasal 12. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka minta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Next. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Saudara tahu untuk apa mereka bawa perhiasan? Untuk apa mereka bawa perhiasan ke padang gurun? Untuk apa saudara? Yang pertama, Tuhan itu membayar, membalaskan apa yang selama ini mereka alami. Saudara tahu mereka 400 tahun diperbudak di Mesir. Sebagai budak, mereka tidak dapat bayaran. Sebagai budak, bahkan mereka tidak punya hak hidup. Sebagai budak, mereka mengalami kerja paksa. Tapi tahukah saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lupa. Dia Tuhan yang membalaskan apa yang hilang dari hidup saudara. Apa yang pernah hilang dari hidup saudara, Tuhan akan gantikan itu. Amin saudara. Apa yang hilang dari orang Israel selama 400 tahun, Tuhan kumpul satu kali. Dan dia kasih emas, perak, begitu banyaknya, saking banyaknya. Mereka bisa buat perkakas-perkakas bait Allah. Dari emas, itu dari mana saudara? Dari mana mereka bisa buat perkakas-perkakas itu dari emas? Dari mana? Dari orang Mesir. Yang kasih mereka batu-batu permata. Waktu saya renungkan ini, saya teringat di baju imam besar yang dibuat oleh orang Israel di padang gurun. Itu isinya batu-batu permata semua. Ada 12 batu permata yang ditaruh di dada imam besar di baju itu, baju efod. Dan setiap batu itu ditulis namanya orang Israel. Suku apa, suku apa. So, ini gambaran dari apa? Hidup saudara dan saya. Batu-batu itu diambil dari mana? Dari orang Mesir. Ini lambang daripada apa? Hidup saudara dan saya ini diambil dari mana? Dari Mesir. Kita ini dari Mesir semuanya. Kita ditemukan sama Tuhan. Kita diangkat sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak biarkan saudara ada di Mesir.
Tuhan taruh saudara di dadanya dia. Imam besar kita adalah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Saudara diukir di hatinya Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya untuk selama-lamanya. Amin saudara. Jadi itulah yang ke-10. Selain kutukan, ini adalah gambaran dari penebusan. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa kita aman di dalam Tuhan. Kita aman di dalam Dia. Kalau engkau tahu, engkau mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupanmu. Amin saudara.